Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam pembelajaran biologi ya. Kembali lagi mengenalkan diri kita selaku layaknya manusia ya, dengan segala kekurangannya, dengan sifat Allah yang Maha Pencipta, dengan segala kesempurnaannya yang menciptakan berbagai sistem dalam tubuh kita. Nah, jadi kita mempelajari lanjutan materi kemarin, kita bahas mengenai sistem gerak. Lanjut kita terkait mengenai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kenapa dikatakan sistem sirkulasi dan peredaran darah? Nah, jadi sirkulasi itu berkaitan pada namanya sirkulasi ya, aliran gitu. Jadi sama dia ya dengan sistem peredaran darah, maksudnya itu sama. Nah, gimana kabarnya semua? Insya Allah selalu sehat ya. Semoga tetap selalu semangat ya. Ustadz udah beberapa melihat ya penilaian tugas kemarin. Insya Allah kemudian belum bisa Ustadz publish ya terkait ini. Alhamdulillah untuk beberapa yang remedial sudah Ustadz koreksi ya. Untuk Azkia sudah, Gadif sudah remedial, Haki, Hibatul Haki sudah, Fazli sudah, Irfan sudah, Torik sudah, Reza sudah, dan Surya. Satu orang tadi belum mencantumkan namanya ya untuk tugas remedial. Ustadz nggak tahu siapa namanya, cuma gambar profilnya gambar padi. Mungkin yang lain kalau ada yang tahu ya, foto profilnya gambar padi, boleh dituliskan di chat Ustadznya. Itu punya si apa gitu, klik namanya ya, Afwan ya. Jadi satu orang lagi nggak mencantumkan nama. Jadi yang gambar padi itu belum Ustadz tuliskan namanya. Nah, untuk yang belum remedial seperti Abdurrahman, Dio, Fikri Aulia Rahman, kemudian Maulid, Rasidi Hamka, Revandi, dan Safirul, Ustadz harap dapat segera mengumpulkan ya remedialnya dengan tugas yang sama seperti minggu lalu. Alhamdulillah juga untuk tugas minggu lalu ya, tugas mengenai sistem gerak, seluruhnya sudah Ustadz koreksi ya. Bagi yang sudah mengumpulkan, nah mayoritas dan keseluruhan gitu ya, dari 4 soal itu selalu ada yang menjawab salah satu. Jadi kalau satu poin soal nilainya 25, berarti kalau salah satu kan 75 tuh ya. Nah, karena ada poin upah menulis, jadi rata bagi yang salah satu itu nilainya 80. Dan mayoritas keseluruhan itu nilainya 80 ya. Nah, untuk Ustadz nggak bisa ngasih tahu mana yang salah karena ada banyak yang belum mengumpulkan tugas. Nah, jadi berikut ini yang sudah mengumpulkan tugas. Jazakallah khairan, syukron. Arya nilainya 80 ya, Fazli 80, Torik 80, Gadif 80, kemudian Hibatul Haki 80, Muhajir Haikal 80, kemudian Reza Ade Nugroho nilainya 100. Barakallahu fik ya, Reza nilainya 100. Kemudian Askia 80, Surya Fitrah 80, Irfan Zuhdi 80, dan Capra 60. Nah, untuk Capra 60 sudah Ustaz sampaikan untuk mengerjakan ulang sebagai nilai tambahan. Namun sampai sekarang belum ada dikerjakan kembali atau diperbaiki jawaban yang salah. Syukran bagi yang belum, agar segera dapat dikumpulkan. Ingat bahwasannya pembelajaran di rumah itu sama pentingnya dengan pembelajaran di sekolah. Oke? Sudah, mungkin itu pembelajaran yang kemarin sudah Ustaz sampaikan. Kita lanjut materi ya, berkaitan mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah tentunya dalam pikiran antum semua, bagaimana sih darah bisa beredar ke seluruh tubuh? Kemudian bagaimana, apa yang terjadi jika sari-sari makanan dalam usus kita ataupun oksigen dalam paru-paru kita itu tidak diedarkan melalui darah? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, itu arti pentingnya mengapa kita belajar mengenai sistem peredaran darah. Kemudian bagaimana, apa yang terjadi jika virus ataupun bakteri masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Nah, jadi sama-sama kita simak ya terkait materi hari ini. Oke. Nah, ini indikatornya.
komponen darah, plasma darah ya. Jadi kamu antum-antum semua kalau bisa menjelaskan komponen darah, plasma darah dan sel darah, kemudian fungsi darah dan macam-macam sel darah. Untuk hari ini kita fokus ke 3 poin ini ya. Jadi lebih kepada komponen darah, fungsi darah dan macam-macam sel darah ya. Untuk pertama kita hanya fokus di situ. Nah, yang pertama komponen darah ya. Jadi darah itu atau sistem sirkulasi sebenarnya ada 3 yang berperan penting di situ ya. Ada komponen darah itu tadi sel darah dan plasma darah. Kemudian alat-alat peredaran darah dan kelainan. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita fokus kepada komponen darah. Sedangkan untuk alat peredaran darah dan kelainan nanti akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Darah. Nah, ada 3 fungsi utama darah. Ya, fungsi utama darah yang pertama proses transportasi. Namanya transport ya. Jadi sama seperti halnya kayak di jalan raya. Jadi pembuluh darah itu sebenarnya seperti jalan di dalam tubuh kita. Jadi apa yang diantar dalam proses transportasi ini bisa oksigen, bisa sari-sari makanan atau bahkan gas karbon dioksida yang akan dikeluarkan melalui paru-paru ya, yang akan dikeluarkan juga terdapat di dalam darah. Kemudian beberapa zat sisa atau dalam peredaran darah seperti kalau kita tahu dia zat sisa dari mungkin obat-obatan ya, obat-obatan yang tidak bisa diserap tubuh dan akan dikeluarkan melalui urin itu akan terdapat di dalam darah. Demikian juga zat-zat sisa terkait zat-zat racun seperti amoniak ya, garam-garam mineral yang berlebih gitu ya. Nah, itu juga dikeluarkan melalui urin, nanti juga melalui darah. Nah, jadi sebenarnya transportasi darah itu sumbernya nanti selain dia memang detaknya dari jantung ya dalam pembuluh darah, namun ketika proses pengeluaran dia melalui paru-paru dan urin, dalam arti disitulah peran ginjal. Makanya ginjal itu nanti prosesannya menyaring darah. Jadi untuk zat-zat pengeluaran zat sisa nanti dikeluarkan melalui paru-paru dan urin ya. Ya, apabila zat sisa itu terdapat dalam darah. Nah, pertahanan terhadap serangan penyakit. Nah, jadi darah itu berperan sebagai daya tahan tubuh kita, antibodi kita. Makanya penting bagaimana mengupayakan nutrisi khususnya bagi darah sebagai alat pertahanan pertama bagi tubuh. Kemudian juga darah berfungsi mengatur suhu tubuh. Bagaimana darah dapat mengatur suhu tubuh gitu ya? Yang sebenarnya lebih kepada bagaimana darah itu atau pembuluh darah itu memperlebar atau menyempit. Jadi pembuluh darah itu bisa membesar dan menyempit di kondisi suhu tertentu. Apabila suhunya dingin, kondisi pembuluh darah itu akan menyempit sehingga ketika aliran darah itu terdorong karena ada gesekan maka dapat memunculkan panas dan itulah yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Jadi makanya kalau pada kondisi dingin itu pembuluh darah menyempit. Sedangkan pada kondisi yang panas pembuluh darah itu melebar sehingga lebih mengurangi suhu lah, menurunkan suhu seperti itu. Jadi makanya penting antum memahami kondisi bagaimana ketika kita panas itu ya, dikompresnya itu jangan digunakan es gitu ya. Kenapa? Karena nanti secara nggak langsung udah panas, demam, kemudian pembuluh darah itu ketika dikena dingin itu akan menyempit, justru akan semakin panas, aku malah semakin parah terjadi pembekuan darah sehingga dapat berbahaya ya. Makanya kalau kita mengompres itu nggak langsung pakai air dingin, tapi ya gunakanlah air hangat ataupun air yang di bawah suhunya normal dari tubuh kita. Kemudian sistem transport manusia itu ada 2 ya, ada peredaran darah dan ada getah bening ya. Peredaran darah dan getah bening. Sekarang kita fokus di darah ya, di darah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan. Sambil Ustadz membaca, silahkan chat ya. Nah, silahkan chat. Kalau ada pertanyaan sambil Ustadz menjelaskan terkait materi. Nah, ini ada komponen darah. Jadi ini pembuluh darah kita ya, pembuluh darah. Darah itu sebenarnya kenapa terlihat seperti air gitu kan? Namun sebenarnya darah itu bukan komponen cair ya. Ada 2 komponen dari darah. Jadi ada sel darah, ada plasma darah. Plasma darah itu komponen utamanya air. Jadi kalau yang membuat darah itu terolah-olah terlihat encer itu adalah plasma darah sebenarnya. Nah, sedangkan yang menyebabkan darah berwarna merah komponen utamanya adalah nih
sel darah merah ya, atau eritrosit. Ada sel darah merah, yang ini sel darah putih. Nah, sel darah putih berperan sebagai alat pertahanan tubuh, antibodi ya. Nah, kemudian keping-keping darah, ini keping darah itu berfungsi untuk pembekuan darah atau dalam proses penyembuhan luka. Kemudian ada antigen ya, protein di dalam darah, baru ada plasma darah, cairan darah berfungsi. Plasma darah ini berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ya. Gitu. Kalau oksigen sel darah merah ya, eritrosit. Kemudian zat makanan juga dari plasma darah, zat sisa metabolisme juga dari plasma darah, karbon dioksida itu dibawa oleh sel darah merah atau eritrosit. Jadi sebenarnya yang membuat darah kita berwarna merah itu sel darah eritrosit. Makanya jumlah komponen darah paling banyak itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, ini dia komponen darah. Jadi darah itu 55%-nya plasma. Plasmanya itu berwarna kuning ya. Baru ini sel darah merah. Sel darah merah, eritrosit ya. Kemudian sel darah putih dan keping-keping darah itu hanya sebatas ini saja. Sedikit ya. 55%, 60%-nya komponen sel darah. 65 ya, 55% plasma. Ya kan? Kemudian ada 45% sel darah dan hanya 5% lah sekitar yaitu sel darah putih dan keping darah. Nah, plasma darah merupakan bagian cair terdiri dari air, protein plasma, dan senyawa organik. Ini dia komponennya ya. Jadi komponen darah ada dua, plasma darah dan sel darah. Nah, protein plasma, pada plasma darah ada albumin ya. Albumin fungsinya untuk menjaga tekanan osmosis darah, globulin dalam proses pembentukan antibodi dalam darah, fibrinogen dalam proses pembekuan darah. Sedangkan kalau bahan organik dalam plasma darah itu glukosa sebagai sumber energi, asam amino ya, lemak, vitamin ya, hormon, garam mineral. Nah, makanya dalam proses peredaran sari-sari makanan, garam mineral, hormon itu melibatkan plasma darah, khususnya komponennya, karena di dalam situlah terdapat bahan-bahan organik ya. Gitu. Oke. Muhammad Akil. Tadi Ustadz udah bacakan ya, Muhammad Akil belum mengerjakan tugas. Jadi bisa dikerjakan ya setelah ini. Torik bertanya, Ustadz, mimisan itu berbahaya atau tidak, Ustadz? Apa sebabnya, Ustadz? Oke, mimisan itu sebenarnya adalah bagaimana tubuh menanggapi suhu di luar lingkungan ya, suhu lingkungan. Jadi ketika suhu lingkungan itu panas, kemudian tubuh juga panas ya. Semakin panas suhu, maka nanti dapat terjadinya perdarahan di daerah hidung, karena memang di daerah hidung itu cenderung dia seharusnya lembab ya, lembab. Namun karena kering sehingga berdarah dan muncullah pendarahan sehingga terjadilah mimisan. Sebenarnya mimisan itu lebih kepada bagaimana tanggapannya terhadap suhu tubuh ya. Makanya tentunya kalau antum semua dalam cuaca yang panas gitu ya, coba cukupi kebutuhan air minum ya, air minum agar turun suhu tubuh. Kemudian hindari panas-panasan, karena memang mimisan itu disebabkan karena suhu tubuh yang abnormal, naik terlalu tinggi. Berbeda dengan demam ya, lebih kepada hidung ya. Seperti itu. Ustadz, kalau komponen darah plasma ini begitu besarnya manfaatnya pada tubuh? Ya, 55% tadi ya, sari-sari makanan ya. Sari-sari makanan diedarkan melalui plasma darah. Gitu. Apa sih manfaat plasma darah dan seberapa gunanya dari plasma darah? Kan Ustadz tadi sudah sebutkan. Fungsi plasma darah adalah mengedarkan sari-sari makanan. Ya, kemudian hormon, kemudian garam-garam mineral. Nah, selain dari itu, oksigen dan karbon dioksida nanti diedarkan melalui sel darah merah atau eritrosit. Kalau gusi berdarah itu gimana, Ustaz? Nah, kalau gusi berdarah lebih kepada kekurangan vitamin C. Ya, kekurangan vitamin C, gusi berdarah, kemudian pembuluh darah di situ tipis. Ya, tipis sehingga muncul mudahlah berdarah dalam arti ya. Makanya nanti kita bahas dalam proses penyembuhan luka itu bagaimana ya. Perbedaan plasma darah dan sel darah putih apa, Ustaz? Tadi Ustaz udah sampaikan ya. Komponen darah, sel darah itu komponennya padat
padat, terdiri atas sel. Sedangkan kalau plasma darah itu hanya berupa cairan, ya, hanya cairan dia tadi, cairan. Kalau sel darah dia komponennya padat, sel dia, sel. Sedangkan kalau plasma darah itu cair, ya, air. Oke, sedikit lanjut Ustaz jelasin lagi. Nah, plasma darah tanpa fibrinogen atau serum. Pernah dengar istilah serum ya? Istilah serum dalam proses uji golongan darah itu sebenarnya adalah bagian dari plasma darah tanpa ada fibrinogen atau bahan pembekuan darah. Ya, di situ terdapat antibodi, ini dia, ya, antibodinya. Nah, dalam proses nanti sistem kerja bagaimana teknis penentuan golongan darah, dia peka terhadap protein ini, agglutinin, ya, gitu. Nanti Ustaz jelaskan saat proses transfusi darah lebih jelas. Kita fokus ke sel darah. Nah, berikutnya ini sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini dia bentuknya bikonkav. Bikonkav itu dia seperti roda donat gitu ya, tebal di bagian pinggir namun tidak berlubang, namun pipih di bagian tengah. Itu namanya bikonkav. Ini bentuk bikonkav. Kemudian sifat dari sel darah merah ini dia tidak memiliki inti sel. Tidak memiliki inti sel. Jadi hanya berupa lempengan gitu saja. Bulat, bikonkav, tak berinti. Itulah sifat utama dari eritrosit. Kemudian mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang berperan dalam transport atau pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Jumlahnya kalau perempuan kurang lebih 3,9 sampai dengan 5,5 mikroliter, ya. Kemudian kalau laki-laki lebih banyak ya, 4,1 sampai dengan 6,0 mikroliter. Nah, kalau di bawah dari ini jumlahnya, maka kita terserang penyakit kurang darah merah dalam arti anemia. Jadi kalau jumlah darahnya di bawah ini, maka kita terkena anemia. Ya, ini molekul hemoglobin. Nah, molekul hemoglobin bertugas mengikat oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin ini tersusun atas protein globulin dan zat besi. Ya, zat besi. Jadi dalam proses pembentukan hemoglobin kita memerlukan zat besi. Jadi mineralnya zat besi, kemudian proteinnya globulin. Nanti hemoglobin ini pada hati, sel hati itu nanti dipecah. Ya, jadi sel darah merah itu di umur 120 hari akan dirombak ulang, dirombak untuk dipecah antara molekul heme. Heme ini adalah senyawa zat besinya, heme. Kemudian globulin untuk protein. Untuk heme zat besi ini nanti dipakai kembali, sedangkan globulin ya itu nanti akan dipecah menjadi urobilin, ya, urobilin dan bilirubin dan biliferin. Jadi globulin akan dipecah jadi bilirubin dan biliferin yang kemudian dioksidasi menjadi urobilin. Itulah yang menyebabkan urin berwarna kuning ataupun feses kita berwarna kuning. Jadi urin warna kuning, feses warna kuning sebenarnya adalah zat sisa dari sel darah merah, ya, sel darah merah. Namun hal itu bergantung pada kandungan air dari urin itu sendiri. Nah, kalau air itu banyak, bukan seolah-olah urobilin tadi nggak ada, tapi karena terlalu banyak air sehingga dia bening gitu ya. Namun kalau kita kekurangan air, maka konsentrasi dari urobilin itu semakin pekat sehingga urin juga pekat dan warnanya kekuningan. Oke. Nah, itu eritrosit ya. Jadi fungsi utama eritrosit adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, nah, ada leukosit. Nah, leukosit itu adalah sel darah putih. Ya, sel darah putih berfungsi sebagai daya tahan tubuh kita, antibodi kita. Jadi kalau ada virus atau bakteri yang masuk, yang akan memakan bakteri dan virus tadi adalah ini, leukosit atau sel darah putih. Dia dapat melakukan fagosit ya, memakan. Ya, makanya kalau sel darah putih ini jumlahnya berlebih, dia akan jahat. Jahatnya dalam arti dia akan memakan sel darah merah. Itulah orang yang terkena leukemia atau kanker darah atau kelebihan sel darah putih. Jadi leukemia, kelebihan sel darah putih itu nanti sel darah putihnya bersifat ganas.
yang seharusnya dia memakan bakteri, namun karena jumlahnya berlebih dia akan memakan sel darah merah. Sehingga orang yang leukemia cenderung mukanya pucat, sama seperti halnya orang anemia. Bedanya kalau orang anemia, kalau dia cukupi kebutuhan protein ya, protein vitamin kayak minum sangobion gitu ya, atau vitamin penambah darah, itu akan kembali normal, berbeda dengan orang leukemia. Oke? Antigen apa pengertiannya Ustaz? Nah, kalau antigen tadi kan antibody tadi ya. Antigen itu senyawa protein dalam plasma darah. Itu dia. Antigen adalah senyawa protein di dalam plasma darah. Antigen ini nanti yang membuat yang mendefinisikan jenis golongan darah kita. Jadi antigen A nanti golongan darah A, nanti lebih tepatnya jelasin di transfusi darah ya. Oke. Ini dia terdapat dalam pembuluh darah, menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh yang disebut diapedesis. Jadi proses memakan kuman itu diapedesis dia namanya. Ini dia diapedesis. Kemudian membersihkan sel-sel darah mati yang sel-sel yang telah mati ya. Jadi kalau ada kerusakan jaringan atau sel-sel yang mati, itu akan dicerna oleh sel darah putih atau leukosit. Makanya kalau luka memar, dalam luka perdarahan kan memar tuh, kalau benturan memar buah kebiru-biruan. Sebenarnya kebiru-biruan itu dampak dari darah yang membeku. Kemudian di situ ada sel darah putih yang akan mencerna tadi sel-sel yang rusak. Makanya nanti kalau misalnya dia lebih banyak sel darah putih kalah dia, itu nanti yang jadi nanah. Jadi sebenarnya nanah itu adalah leukosit atau sel darah putih yang mati, yang kalah karena kuman ataupun kalah karena bakteri tadi. Jadi mereka seolah-olah di situ berperang ya. Jadi kalau yang kalah itu mati, itulah yang jadi nanah ya. Itu makanya dia membengkak dan sangat sakit sebelum akhirnya keluar, ketika keluar baru. Nah, dalam proses pengeluaran itu Ustaz harap jangan antum-antum semua, karena ini berkaitan dengan pembuluh darah ya, jangan sembarang cucuk dengan jarum. Karena kalau masuk cucuk dalam jarum nanti masuk bakteri atau virus, itu yang menyebabkan tetanus atau infeksi yang semakin parah. Ya. Jadi kalau ada luka seperti itu, kalau memang mau dicucuk atau mau dibersihkan, jangan lupa sterilkan dengan alkohol untuk peralatan jarumnya, ataupun kalau nggak ada alkohol dibakar saja, dibakar sampai panas baru dicucuk. Ya, karena kalau nggak disterilkan nanti malah nambah bakterinya di dalam. Jumlah leukosit pada orang dewasa itu 4.000 sampai dengan 13.000 per milimeter kubik darah ya. Jadi kalau jumlahnya lebih dari ini disebutlah dia leukemia, kelebihan sel darah putih atau kanker darah. Tapi kalau kurang dari ini namanya kekurangan sel darah putih, disebut leukopenia. Ya, kalau leukopenia kekurangan, leukemia kelebihan. Kalau anemia kekurangan sel darah merah. Kelebihan sel darah merah mungkin enggak mungkin, karena sudah ada pengaturannya ya. Karena umur 120 hari sel darah merah itu dirombak. Makanya dalam suatu hadis sunnah kan, paling tidak 3 bulan sekali ya kan, atau 2 bulan sekali kita itu bekam. Sebenarnya supaya merangsang proses penggantian sel darah merah tadi ya, gitu. Oke, ini dia leukosit dibagi dua, ada granulosit, ada agranulosit. Nah, granulosit itu dia mempunyai bulir-bulir nih, bulir-bulir, titik-titik ya. Granulosit. Sedangkan agranulosit tidak memiliki bulir-bulir dia. Titik-titik. Kalau tahu pernah minum cappuccino ya, pernah granul ya, namanya granul taburan coklat gitu kan, granul namanya. Nah, demikian juga granulosit itu seperti halnya bintik-bintik begitu demikian. Tapi jangan bayangkan itu coklat, itu bukan coklat. Oke? Jadi berbeda dengan sel darah merah tadi. Kalau sel darah merah tidak memiliki inti sel, leukosit memiliki inti sel. Nih dia inti selnya. Oke, ini memiliki inti selnya. Kemudian nih dia granulositnya. Ada 3 jenis yang memiliki granulosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ini dihafal ya. Granulosit dibagi menjadi 3, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit, A itu artinya tidak, granulosit itu granul tadi berarti tidak memiliki granulosit. Apa itu contohnya? Limfosit dan monosit. Ingat aja yang akhirannya sit berarti dia agranulosit, tidak memiliki granula. Tapi kalau neutrofil, basofil, dan eosinofil itu memiliki granulosit.
Nah, monosit dan limfosit ini berperan sebagai daya tahan tubuh kita. Ini daya tahan tubuh kita terhadap bakteri dan virus karena dia mampu melakukan makan atau makrofag atau fagositosit ya. Fagositosis. Sedangkan kalau neutrofil, eosinofil dan basofil lebih kepada parasit ya. Dia lebih kepada komponen kuman yang lebih besar. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya. Penyebab dari kelebihan leukosit apa Ustadz? Nah, leukosit itu kan namanya kanker ya. Kanker itu bisa karena keturunan, bisa juga karena kebiasaan makan ya. Kebiasaan makan yang tidak hidup atau kebiasaan hidup yang tidak sehat lah intinya. Jadi sebenarnya kalau kanker ini kan ada dia keturunan, makanya kalau kita keluarga kita ada yang punya riwayat itu, ada lebih baiknya kita selalu berdoa berlindung ya dari gangguan itu. Kemudian tetap jaga tubuh kita gitu, dalam arti kesehatan kita. Cobalah rutinkan berpuasa Senin Kamis, istirahat yang cukup, kurangi makanan-makanan junk food atau dalam arti makanan cepat saji ya, karena banyak mengandung bahan kimia racun gitu ya yang akan mengendap dalam tubuh, itu nanti dapat menyebabkan leukosit. Ya qadarullah, namanya penyakit Allah turunkan ya, mungkin ada takdirnya, namun kita bisa cegah dengan apa? Dengan mencukupi istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Ustadz, kalau pucat itu darahnya kemana Ustadz? Kok kulit kita itu bisa memutih gitu? Nah, kan Ustadz sudah bilang darah itu berpengaruh terhadap suhu tubuh. Jadi kalau orang pucat, maka pembuluh darahnya itu melebar. Ketika dia melebar, maka seolah-olah itu pucat. Ketika dia melebar, maka suhu tubuh juga turun. Tadi kan kalau Ustadz bilang kalau pembuluh darah menyempit, ya menyempit dia, maka dia akan meningkatkan suhu. Sedangkan kalau dia melebar, itu akan menyebabkan turunnya suhu tubuh. Belum lagi nanti serangan bakteri yang menyebabkan kita keringat dingin. Ya, itu dampak dari perang di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita demam sebenarnya di dalam tubuh kita itu terjadi peperangan antara antibodi khususnya leukosit tadi dengan kuman atau bakteri yang masuk. Makanya nanti dampak sampingnya apa? Naik suhu tubuh kita. Jadi sebenarnya naiknya suhu tubuh sebenarnya pengaruh dari peperangan sel darah putih itu sendiri gitu terhadap antibodi kita. Jadi kalau pucat itu sebenarnya karena pelebaran pembuluh darah ya, pembelaan pembuluh darah. Oke. Kemudian Ustadz, kalau ngikat jari pakai karet, kok bisa jadi dingin jarinya Ustadz? Kan Ustadz dia jelasin tadi. Kenapa dingin? Ya itu tadi, darahnya nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe ke situ karena darah itu berpengaruh terhadap proses suhu dalam tubuh. Kalau darah nyampe situ, maka akan meningkatlah suhu tubuhnya. Namun ketika darah nggak nyampe, itulah dia ya. Makanya darah ini sangat penting bagi kehidupan ya. Jadi Allah ciptakan darah itu sangat luar biasa gitu ya, gitu. Melepasnya kulit bibir, apa ada hubungannya dengan materi ini Ustaz? Kulit bibir itu bisa saja sariawan, ataupun setiap kulit itu juga sebenarnya kulit itu kan berlapis-lapis. Kulit tua akan melepas dan digantikan oleh kulit yang baru. Jadi sebenarnya bibir itu kering, karena kering itulah dia terkelupas. Yang perlu dijaga adalah kelembaban bibir. Makanya kalau akhwat-akhwat itu ataupun apa, ada pelembab bibir namanya lip balm, supaya bibir itu terlihat basah sehingga tidak pecah-pecah atau tidak terkelupas. Tapi kalau dia terlalu kering, itulah dia terkelupas. Bahkan kalau dia kalian paksa kupas, itu dapat menyebabkan berdarah. Karena memang di daerah bibir itu kulitnya tipis. Makanya sensasi rasa pedas, panas itu terasa di bibir dia. Karena pedas itu bukan rasa tapi sensasi panas. Karena di dalam bibir, di daerah bibir itu kulitnya tipis ya. Gitu. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Sekian ya, agar kiranya semoga Allah mudahkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan langsung scan lewat WA, nanti Ustadz akan jawab ya. Demikian, nanti Ustadz tugas akan share di grup. Karena belum sampai penjelasannya, coba dijawab saja sebisanya ya. Coba dijawab saja sebisanya. Biasa kerjakan di buku latihan, tulis tangan, foto saja, nggak usah pakai cam scanner, langsung foto kirimkan ke Ustadz. Karena beberapa kemarin ada yang kesulitan ya, untuk apa? Untuk mengirimkannya gitu katanya. Jadi mungkin kembali lagi kita seperti bicara sebelumnya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis.
Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muhammad Akil nanya nih, kalau kencing berdarah gitu gimana, Ustaz? Kalau kencing berdarah berarti gangguan di ginjal tuh. Ya, hati-hati ya, ginjal itu kalau rusak, itu gagal ginjal, bisa-bisa darah sudah nggak tersaring lagi sehingga akhirnya kencing dia mengeluarkan darah. Itu sakitnya luar biasa. Karena saluran kencing itu ukurannya sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Jadi kalau ada batu kristal saja nyangkut di situ, itulah tuh. Bisa kebayang tuh. Antum pernah membayangin nggak itunya diikat karet gitu ya, yang akan terjepit itu. Ini batu mau lewat situ lagi. Ya, makanya cukupi kebutuhan minum kalian. Ya, jangan sampai itu. Mungkin itu aja ya. Kalau nggak siap-siap nanti. Senang untuk semangat belajarnya atas pertanyaannya. Insya Allah materi tetap akan Ustadz share. Ya, tugas juga Ustadz share. Jangan lupa dikerjakan, jawab saja sebisanya. Jika ada pertanyaan silakan ajukan. Mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.